Welcome to my channel. Selamat datang di channel gue. Bagi yang belum nonton atau baca Tower of God, di video ini gue bakal bagiin 5 alasan kenapa sih kalian harus nonton atau baca Tower of God, atau dalam bahasa Jepangnya Kami no Toy. Tapi sebelum itu perlu diingat, di video ini gue cuma mau membagikan pendapat gue. Jadi di sini gue cuma sharing my opinion. Nah, sebelum itu kita coba kenalan sedikit apa itu Tower of God. Jadi Tower of God itu adalah salah satu komik yang berasal dari webtoon yang diciptakan oleh orang yang bernama Lee Jong-hee, atau lebih dikenal sebagai Siyu. Mungkin untuk lebih spesifiknya gue bakal bahas di lain video ya. Nah, baru-baru ini Tower of God ditayangkan menjadi seri animenya. Padahal yang kita tahu selama ini webtoon itu berasal dari Korea. Jadi secara singkatnya, komik ini diproduseri oleh orang Jepang untuk dijadikan anime. Tapi kabarnya kalau di Korea sendiri, film ini menggunakan dubbing versi Korea. Tapi gue juga belum pernah nonton versi Korea seperti apa. Ya selama ini gue nonton itu versi Jepangnya. Jadi itu sedikit perkenalan tentang Tower of God. Karena di sini gue mau membagikan 5 alasan kenapa kalian tuh harus nonton atau baca Tower of God. Yang pertama adalah yang paling umum dari sebuah film atau komik, yaitu berdasarkan jalan ceritanya. Dan how about Tower of God? Untuk kali ini gue yakin dan berani jamin pada kalian kalau cerita dalam komik ini bagus banget. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena pada awalnya gue juga ragu buat baca komik ini, apalagi pas gue baca sinopsisnya. Ini pendek banget sinopsis, cuma kayak gini doang. Tapi karena waktu itu gue penasaran sama ratingnya, waktu itu ratingnya cukup tinggi banget. Akhirnya gue memutuskan untuk baca komik ini. Dan alhasil gue jatuh cinta banget sama cerita ini, karena menurut gue cerita ini keren banget. Jadi komik ini menceritakan seorang anak laki-laki yang bernama Bam, atau Bam ke-25. Tapi dalam animenya nama Bam ini diganti menjadi Yoru. Karena nama Bam itu dalam bahasa Korea yang artinya malam, dan Yoru dalam bahasa Jepang artinya malam juga. Jadi Bam ini ingin menaiki menara untuk mengejar seorang cewek yang bernama Rachel. Loh, kok kayaknya udah ada anime kayak gitu ya? No, gue bisa bilang kalau cerita ini sangat beda. Karena hanya konsep menaranya aja yang sama, tapi jalan ceritanya itu sangat beda jauh. Memang pada awalnya Bam cuma ingin mengejar temannya Rachel, karena si Rachel ini memutuskan untuk meninggalkan Bam dan menaiki menara. Lalu karena Bam tidak punya siapa-siapa, dia sendirian, akhirnya dia memutuskan untuk mengejar si Rachel ini. Jadi dia memutuskan untuk menaiki menara, mengejar si Rachel. Awalnya emang seperti itu, tapi lama-kelamaan tujuan Bam ini berubah seiring berjalannya waktu. Jadi yang gue bilang bagus dari cerita ini adalah kalau cerita ini mempunyai beberapa plot cerita yang gak ketebak. Dimulai dari asal-usul Bam yang menjadi salah satu misteri utama di cerita ini. Mulai dari Bam itu siapa, sebenarnya Bam itu apa, dan dari mana dia berasal. Justru bukan malah membuat kita bingung, tapi malah membuat kita penasaran akan cerita ini. Mungkin setelah tadi gue sebut-sebut soal menara, pasti kalian merasa, pasti ini ceritanya dia naik menara, terus setiap lantai ketemu bos atau ikutin ujian, dan gitu-gitu aja sampai dia jago. No, gue bisa bilang cerita ini justru jauh lebih dari bayangan kalian. Semakin kalian baca cerita ini, semakin juga kalian penasaran. Jadi alasan pertama kenapa kalian harus baca Tower of God itu adalah cerita ini bikin penasaran banget. Oke, kita lanjut ke alasan yang kedua. Alasan kedua itu yang biasa kita perhatiin dalam cerita itu adalah genre. Karena genre sebuah cerita itu penting banget untuk menarik pembaca. Pada awalnya gue mencari komik itu berdasarkan genre yang gue mau, lalu ketemulah Tower of God. Tapi kalau kita lihat genre dari komik ini adalah action dan juga dark fantasy. Ini gue masih bingung kenapa komik ini dimasukkan ke dark fantasy. Padahal menurut info yang gue cari, arti dari dark fantasy itu adalah genre yang berhubungan dengan horor. Gue merasa cerita ini nggak ada horor-horornya sama sekali, karena menurut gue cerita di sini full petualangan dan bukan fantasi horor. Karena genre ini petualangan, itu jadi salah satu alasan gue untuk baca cerita ini. Jadi buat kalian yang suka petualangan, action atau fantasi, cerita ini cocok banget buat kalian untuk baca atau nonton. Tapi walaupun bergenre action, bukan berarti cerita ini bakalan kaku berantem-berantem terus. Di sini Siu menciptakan beberapa sense humor dan juga sense persahabatan. Jadi alasan kedua kenapa kalian harus baca Tower of God adalah karena genre action ini yang gak begitu kaku. Nah sekarang kita lanjut ke alasan yang ketiga, yaitu gambar. Alasan ketiga gue recommended komik ini adalah gambar. Jujur menurut gue gambar dari komik ini awalnya underrated banget. Bahkan pas pertama kali gue baca, gue gak yakin cerita ini bakal bagus. Pada awalnya gue liat komik ini kayak orang baru belajar gambar, terus dia nekat untuk buat komik. Tapi hebatnya dari Siu ini adalah dari awal sampai sekarang perubahan gambar yang dilakukan itu naik drastis. Kalau kita bandingin per episode dari mulai season 2, gambar dari Siu ini mulai detail banget dan bagus banget menurut gue dibanding dengan episode-episode pertama. Karena itu gue salut banget buat pengarang yang satu ini. Lalu untuk animenya nih, pendapat gue adalah grafik anime ini gak buruk-buruk banget kok.
Sepertinya wajar untuk season pertama, tapi kita lihat aja untuk season keduanya, gambarnya itu akan bakal lebih bagus atau enggak. Tapi gue yakin sih untuk season kedua itu gambarnya bakal lebih bagus dibanding season 1. Untuk tambahan info, season pertamanya ini dijatakan 13 episode. Oke, kita lanjut ke alasan yang keempat. Alasan yang keempat itu adalah karakter. Meskipun gue bilang tokoh utamanya itu adalah Bam, tapi karakter di masing-masing tokoh ini mempunyai ceritanya masing-masing. Jadi di cerita ini gak bakal terus-terusan diceritain tentang Bam. Justru kita bakal dibuat penasaran sama cerita lainnya, atau latar belakang dari karakter-karakter selain Bam. Bahkan bisa dibilang karakter antagonisnya aja mempunyai latar belakang yang bikin penasaran banget. Di dalam cerita ini kita nggak bakal ngeliat karakter utamanya doang yang berkembang. Kalau Siu ini mengembangkan setiap karakter-karakter yang ada di Tower of God. Intinya walaupun banyak karakter dan bukan tokoh utama, mereka ini memiliki porsi yang menonjol dalam cerita Tower of God. Lalu kita lanjut yang terakhir, yang kelima, yaitu rating. Untuk komiknya sendiri mendapat rating dalam webtoon itu sekitar 9,8 dari 10. Wow, itu sangat tinggi banget. Bahkan menurut gue 9,8 ini masih kurang tinggi untuk komik sebagus ini. Untuk pembacanya sekitar 4,8 miliar dari beberapa negara. Dan alasan ini juga yang membuat Crunchyroll menggarap film ini. Untuk rating animenya sendiri, menurut gue kalau komiknya udah bagus, pasti anime juga bakal bagus. Tinggal dimana masalah waktu penggemarnya makin lama makin banyak. Oke, jadi itu 5 alasan kenapa kalian harus coba nonton atau baca Tower of God. Dan thank you yang udah menonton, selamat ketemu di video selanjutnya.